ya, tunggu sebentar saja. Halo? Mana lagi? Aku so bilang dah, kalau ndak ya ndak. Mau bantuan kuota. Dasar partai anjing. Ada orang partai di sini atau pejabat? Banyak ya? Biar deh. Biar pada dengar. Nyanda boleh lihat orang happy apa? Laki-laki ini sudah sebulan ngejar-ngejar aku, nawarin aku jadi caleg. Dia pikir kita ini bego apa? Ngoceh soal kota perempuan sama lonte kayak kita. Anjing. Aku ini sebetulnya kesal melihat bagaimana perempuan-perempuan sudah jungkir balik memperjuangkan kuota di DPR, tapi di DPR hanya dijadikan objek. Dari dulu aku sudah tahu ceritanya bakal berakhir seperti ini. Itu isi kepala orang-orang di DPR itu kelaminnya lelaki. Lihat saja itu putusan-putusannya, perda-perdanya. Semua cuma ngomongin aurat toh. Mobil super mewah, apartemen super mewah, 3 blok dari tempat kuliah. Untuk apa aku mobil mewah? Mereka melakukan apa saja untuk mengalihkan perhatianku. Tidak penting apa penyakit mama. Tidak penting siapa dokter yang merawatnya. Tidak penting dirawat di rumah sakit mana. Semua disiapkan tanpa harus aku cari. Semua. Sekolah film terbaik, latihan teater sampai pagi. Mereka bahkan tidak peduli seandainya aku jadi pemabuk, jadi pecandu narkoba, atau melacur. Kenapa Pak? Kenapa Papa tidak membunuhku sekalian? Kenapa ucapan-ucapanku ku biarkan meluncur membuatnya marah? Kenapa kegelisahan ini terus membuatku melakukan kebodohan? Apa sebenarnya yang aku mau? Berikan kami titik terang, bukakan kami jalan menerang. Kasih hati, genggam tanganku, tataplah mataku, menembus pusat jantungku. Lalu kenapa dia diam? Tentara dan polisi saling tembak-menembak di depan mata rakyat yang harusnya dia lindungi. Karena itulah yang harus terjadi. Rakyat harus selalu dalam keadaan kurang stabil. Untuk itu rakyat harus bisa diadu domba, dididik jadi munafik, dan dimiskinkan secara struktural. Menjadi miskin, rakyat akan mudah marah, suka merusak, gampang diprovokasi, mudah diindoktrinasi. Lalu orang-orang yang berpunya atau pandai sedikit beramai-ramai jadi oportunis inlander, beramai-ramai jadi pembunuh, beramai-ramai jadi pembantai, maling sapi, persis wabah TBC. Dan sekarang, ketika mata rakyat mulai terbuka dan siap melawan, pemerintah jangan marah apalagi anggap enteng. Karena pada dasarnya kemiskinan bukan hanya bisa membodohi. Kemiskinan juga punya kekuatan mengungkit harga diri. Dan itu jauh lebih menakutkan. Bukan kerja.
minta maaf, Arma. Sampai hati kamu. Dari dulu kamu sudah tahu aku anak siapa kan? Dari dulu kamu sudah tahu aku anak Budi Romlah dan Budi Romlah itu korupsi. Kamu hanya pura-pura, Arman. Kamu hanya ingin tahu apa aku bahagia dibesarkan di lingkungan perampas hak-hak orang. Kamu hanya ingin merasa puas aku dibesarkan dengan uang haram. Kamu mungkin moralis, Arman, tapi kamu moralis tanpa hati. Demi Allah, Arman. Demi Allah, aku tidak tahu. Tinggalkan aku. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Kenapa? Karena perempuan malang ini butuh perlindungan. Aku tidak butuh perlindunganmu, Man. Cukup. Aku tidak butuh kemunafikan lain. Aku tidak butuh siapa-siapa. Aku tidak butuh siapa-siapa. Ini apa-apaan, Bang? Maaf, Man. Harusnya Abang bicara dulu sama kau. Masih mabuk, Bang. Arman, mereka ini rakyat, Man. Dan buat mereka kau ini pahlawan. Mereka datang dari jauh khusus untuk sidang rakyat ini. Sekarang kau lihat. Kau lihat orang yang berdiri di sebelah orang Papua itu. 5 hari dia jalan kaki khusus untuk sidang rakyat ini, Man. Mereka hanya ingin mempertanyakan tentang kedaulatan mereka yang terampas. Ini tidak mungkin, Bang. Loh, kenapa tidak mungkin? Karena nanti kita bisa dituduh melanggar konstitusi. Justru kita sedang mempertanyakan konstitusi yang dilanggar, Arman. Ya udah, kau tenang aja ya. Sidang ini milik kau. Saudara jaksa, bisa kita mulai. Baik, Yang Mulia. Begini, Yang Mulia. Mereka ini datang dari berbagai wilayah. Mereka datang dari jauh, ingin mempertanyakan tentang kedaulatan mereka sebagai rakyat. Silakan. Ayo teman-teman. Kawan-kawan, tolong geser ke sebelah sana sebentar, ya. Kasus-kasus pelanggaran kedaulatan akhir-akhir ini semakin marak dan buruk, Yang Mulia. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2 jelas diungkapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ayat tersebut sudah dilanggar habis-habisan oleh penguasa. Dan mereka berpendapat bahwa pelanggaran kedaulatan ini lebih baik dibahas dalam sidang rakyat ini ketimbang korupsi, Yang Mulia. Jangan-jangan jaksanya penyusup. Saudara, mohon tenang. Saudara jaksa, bisa Anda jelaskan lebih spesifik? Intinya begini, Yang Mulia. Bahwa mereka sudah melakukan penelitian dengan seksama tentang semakin rontoknya nilai kedaulatan ini. Dan mereka sampai pada satu kesimpulan, bahwa telah terjadi kekacauan sistem dalam pengelolaan dan perundang-undangan, termasuk dimandulkannya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Betul.